Cermin duplikat di tangan Oboro berpendar dengan cahaya ungu yang dingin setiap kali ia mengalahkan lawan. Artefak itu seolah berdenyut, haus akan teknik-teknik terlarang yang ia curi dari para ksatria legendaris di daratan utama. Ambisinya bukan sekedar menjadi yang terkuat, melainkan menjadi wadah bagi seluruh kekuatan yang ada di dunia. Baginya, setiap darah yang tumpah adalah tumbal untuk memberi makan cermin terkutuknya, mengukir namanya sebagai bayangan yang paling ditakuti. Di tengah lautan yang terlihat di sana ada kapal yang sedang menuju ke Pulau Onijima. Kita disajikan pengakuan yang mengejutkan. Pesan singkat dari sang kepala klan Shimobashira. Pesan itu berbunyi, "Mas Oboro, aku ingin bicara denganmu secara langsung." Duar, pesan itu terasa seperti rantai yang menarik lehernya. Meski ia benci harus menghentikan perburuannya, loyalitas yang bercampur dengan ketakutan primal memaksa Oboro melangkah menuju pelabuhan kembali ke negara Pulau Oni. Angin laut yang asin menerpa wajah Oboro saat ia berdiri kaku di geladak kapal. Di hadapannya, samudra luas seolah merefleksikan ketidakpastian hatinya. Ia menduga pemanggilan ini berkaitan erat dengan Master, sosok yang memegang kunci kekuasaan absolut. "Merepotkan sekali si Cibai ini ya," gumamnya pelan, suaranya hilang ditelan deburan ombak. Ia tahu betul bahwa kekuatannya saat ini belum cukup untuk mengkhianati klan, sehingga kepatuhan adalah satu-satunya jalan untuk tetap bertahan hidup. Ingatan Oboro terseret kembali ke kegelapan abis setahun yang lalu. Bau amis darah dan jeritan perang dari aliansi Gathering of Races masih terasa nyata. Saat itu, mereka mengira telah berhasil membantai sang master, namun sosok bernama Sucipto yang mereka habisi hanyalah sebuah kekeliruan fatal. Ternyata Sucipto itu seorang master palsu. Bayangan tubuh Sucipto yang kaku di tanah abis menjadi luka dalam ingatan Oboro, sebuah kegagalan kolektif yang menyisakan rasa haus akan kebenaran yang belum terobati. Ia menghela napas panjang, mencoba mengusir sisa-sisa trauma dari kepalanya. Sejak insiden di abis, setiap jejak yang ia ikuti selalu berakhir di jalan buntu. Oboro telah memeras informasi dari banyak petarung. Namun, keberadaan master yang asli seolah dihapus oleh takdir. Laporan yang ia bawa pulang ke klan terasa kosong dan hambar. Kegagalan ini melukai harga dirinya yang tinggi, membuatnya merasa seperti pemburu yang kehilangan indera penciumannya di tengah hutan yang gelap. Namun, ada satu kepingan memori yang tidak pernah pudar, yaitu saat pertemuan singkat dengan pria berpakaian serba hitam. Sosok itu tidak memancarkan aura haus darah, namun kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat ruang dan waktu di sekitarnya terasa terdistorsi. Kekuatan orang itu melampaui segala logika sihir yang pernah Oboro pelajari. Dalam diamnya, Oboro meyakini bahwa hanya pria misterius itulah yang pantas menyandang gelar master yang tak terkalahkan, target utama yang sesungguhnya. Oboro merogoh jubahnya dan mengeluarkan cermin duplikat yang permukaannya berkilau gelap. Ia menatap pantulan matanya sendiri yang tampak kuyu namun penuh ambisi. "Master atau bukan, aku tidak peduli pada gelar itu," bisiknya pada bayangannya sendiri. Baginya, master hanyalah sebuah target besar berisi energi yang harus ia pindahkan ke dalam cerminnya. Ia tidak peduli pada keseimbangan dunia. Ia hanya peduli pada seberapa besar kekuatan yang bisa ia rampas untuk dirinya sendiri. Ego Oboro telah mencapai tahap di mana moralitas tidak lagi memiliki tempat. Ia memandang kekuatan sebagai satu-satunya mata uang yang berharga di dunia ini. Baginya, tidak peduli apakah sang master adalah dewa penyelamat atau monster yang merangkak keluar dari neraka terdalam. Jika sosok itu memiliki kekuatan yang bisa membuatnya tak terkalahkan, maka Oboro akan tetap memburunya hingga ke ujung dunia. Baginya, menjadi predator adalah satu-satunya cara untuk tidak menjadi mangsa. Saat siluet pegunungan negara Pulau Oni mulai membelah kabut di Cakrawala, rasa muak mulai merayap di hati Oboro. Pulau ini, dengan segala aturannya yang kolot, terasa terlalu sempit bagi ambisinya yang meluap. Ia memandang garis pantai dengan tatapan dingin, bertekad untuk menyelesaikan urusan diplomatik ini secepat mungkin. Ia rindu kembali ke daratan utama, di mana kekacauan memberinya peluang lebih besar untuk menemukan monster-monster kuat yang bisa ia mangsa. Pintu kayu berat itu terbuka, memperlihatkan aula pertemuan yang didominasi oleh aroma dupa cendana.
Di ujung ruangan duduk seorang pria dengan postur tegak yang memancarkan otoritas mutlak. Udara di ruangan itu terasa berat, seolah gravitasi menekan setiap orang yang masuk. Seorang pejabat berbaju zirah lengkap membungkuk sangat rendah sambil membisikkan nama yang membuat suasana semakin tegang. Mitsuhiko sama. Oboro merasakan bulu kuduknya berdiri seketika. Tanpa membuang waktu, Oboro duduk dan langsung mode duduk sila ke lantai kayu yang dingin. Ia menundukkan kepala sedalam mungkin, menunjukkan rasa hormat formal yang sempurna. Sebuah kehormatan besar bisa menghadap langsung. Mitsuhiko-sama, ucapnya dengan suara yang diatur sedemikian rupa agar terdengar patuh. Di balik kepatuhan itu, ia sedang mengukur kekuatan sang pemimpin klan, mencoba mencari tahu apakah pria di hadapannya ini adalah dinding yang bisa ia lompati atau tidak. Mitsuhiko memberikan senyum tipis, sebuah ekspresi yang tampak ramah namun matanya tetap tajam bagai sembilu. Ia menjelaskan bahwa ia telah memantau setiap langkah Oboro melalui laporan intelijen, meski birokrasi klan seringkali memperlambat komunikasinya. Jangan terlalu kaku gitulah Mas Oboro-bor, perjalananmu dari daratan utama pasti melelahkan. Duduklah dan nikmati suasana ini, ujar Mitsuhiko. Nada bicaranya yang santai justru membuat Oboro merasa semakin waspada dan tidak tenang. Suasana berubah drastis saat Mitsuhiko mulai menuangkan teh botol sosro ke dalam cangkir keramik. Uap panas mengepul, namun tatapan Mitsuhiko justru mendingin. Ia meletakkan teko dengan suara dentingan halus yang bergema di ruangan sunyi itu. Basa-basi sudah cukup, ucapnya dengan nada rendah yang penuh penekanan. Mata sang pemimpin kini terkunci pada mata Oboro, seolah bisa membaca setiap niat busuk di dalam hatinya. Mari kita bicarakan alasan sebenarnya mengapa Mas Oboro-bor berada di sini. Suasana di ruangan itu mendadak menjadi sangat berat ketika Mitsuhiko memberikan tawaran yang tak terduga. Dengan suara rendah namun berwibawa, ia menatap langsung ke komuknya Oboro. Mas Oboro-bor, kau adalah aset yang sangat berharga bagi klan ini. Bagaimana jika kau berhenti menjadi bayangan di luar sana dan bergabung sepenuhnya bersama kami di jajaran inti? Tawaran itu bukan sekadar promosi jabatan, melainkan sebuah undangan masuk ke dalam lingkaran terdalam kekuasaan Shimobashira. Mata Oboro membelalak, otot wajahnya menegang karena terkejut. Bergabung denganmu di jajaran inti? Ia mengulangi kata-kata itu seolah sedang menguji keasliannya. Pikirannya berputar cepat mencari motif tersembunyi. Mengapa seorang kepala klan yang agung menawarkan posisi strategis kepada seorang pemburu liar yang reputasinya berlumuran darah? Keheningan sesaat di antara mereka terasa mencekam, dipenuhi oleh kecurigaan yang disembunyikan di balik topeng penghormatan. Mitsuhiko mulai memaparkan visinya yang mengerikan dengan nada yang sangat tenang. Ia menjelaskan bahwa klan Shimobashira tidak lagi merasa cukup hanya dengan menguasai pulau kecil ini. Mereka memiliki rencana besar untuk membangkitkan dan mengendalikan Dewa Oni, entitas purba yang kekuatannya sanggup meratakan gunung. Target mereka adalah hegemoni total atas seluruh daratan utama, menghancurkan tatanan dunia yang ada, dan menggantinya dengan kekuasaan mutlak di bawah satu bendera tunggal. Mendengar penjelasan itu, Oboro terdiam 1000 bahasa, lidahnya terasa keluh. Ambisi yang baru saja ia dengar jauh lebih besar, lebih gelap, dan lebih gila dari apapun yang pernah terlintas dalam imajinasinya yang paling liar sekalipun. Ia menyadari bahwa perjalanannya mencari kekuatan selama ini hanyalah permainan anak kecil dibandingkan konspirasi global ini. Oboro merasa dirinya baru saja melangkah masuk ke dalam pusaran rahasia yang sanggup menghapus sejarah dunia dalam semalam. Kau mungkin menganggap Dewa Oni hanyalah dongeng pengantar tidur yang diceritakan orang tua untuk menakuti anak-anak, lanjut Mitsuhiko dengan senyum dingin. Tapi kenyataannya, entitas itu sangat nyata. Ia sedang tertidur tepat di bawah kaki kita, di dalam rongga bumi yang terdalam dalam kondisi tersegel. Ia hanya menunggu waktu yang tepat dan pemicu yang sempurna untuk dibangunkan kembali guna memenuhi takdir kehancurannya. Itu tidak mungkin. Kekuatan seperti itu seharusnya tidak ada di dunia ini, gumam Oboro lirih.
Sebagai orang yang mendedikasikan hidupnya untuk mencuri kekuatan, ia sangat sadar bahwa ada jurang pemisah yang lebar antara kekuatan manusia terkuat sekalipun dengan kekuatan seorang dewa. Mengetahui bahwa legenda paling menakutkan di tanah airnya benar-benar ada dan sedang dipersiapkan untuk perang, membuat Oboro merasa ngeri sekaligus terpukau oleh potensi kehancurannya. Mitsuhiko menegaskan bahwa keberadaan Dewa Oni adalah rahasia negara tingkat tertinggi yang dijaga dengan nyawa. Selama berabad-abad, kebenaran ini disembunyikan dari rakyat jelata dengan narasi-narasi palsu agar stabilitas sosial tetap terjaga. Sementara orang awam hidup dalam kedamaian semu, klan-klan besar bekerja di balik layar, melakukan eksperimen gelap dan penggalian terlarang untuk memastikan senjata pamungkas ini tetap berada dalam genggaman mereka. Ia kemudian menjelaskan sejarah kelam yang tertutup debu waktu. Pada masa awal, para leluhur klan justru sangat ketakutan dan berusaha sekuat tenaga untuk menyegel serta melemahkan Dewa Oni agar ras manusia tidak punah. Namun, seiring berjalannya waktu dan pergantian generasi, rasa takut yang murni itu perlahan-lahan membusuk dan berubah menjadi keserakahan yang tak terbendung. Ketakutan akan kehancuran telah berganti menjadi keinginan untuk memiliki kekuatan penghancur tersebut ketika para pemimpin klan menyadari betapa pesatnya kemajuan teknologi dan militer ras lain di daratan utama. Ketakutan akan invasi mulai menghantui mereka. Klan Kamijo yang saat itu memiliki pengaruh politik yang sangat besar, mengusulkan sebuah rencana defensif yang radikal. Rencana yang awalnya ditujukan untuk melindungi pulau dari serangan luar, dengan cepat bergeser menjadi rencana ofensif untuk mengamankan dominasi mereka, sebelum pihak lain sempat bergerak. Ide radikal mereka adalah mengubah status Dewa Oni dari objek pemujaan yang sakral atau sumber ketakutan menjadi sebuah senjata strategis. Sebuah alat pemusnah massal yang fungsinya mirip dengan bencana alam yang dikendalikan. Dengan dewa ini di tangan mereka, klan-klan Pulau Oni ingin memastikan bahwa tidak ada satupun kerajaan atau aliansi di daratan utama yang berani menentang kehendak mereka, menciptakan perdamaian yang dipaksakan melalui teror. Untuk memulihkan kekuatan dewa yang sudah layu akibat segel ribuan tahun, mereka melakukan tindakan paling tabu dalam sejarah sihir. Segel di bagian kepala dewa dilepaskan secara paksa untuk mengaktifkan kembali kesadarannya. Sejak saat itu, ritual berdarah yang melibatkan persembahan nyawa manusia dimulai di kedalaman bawah tanah. Darah dan jeritan menjadi bahan bakar utama untuk memancing kembali kekuatan purba yang telah lama tertidur tersebut. Prinsipnya sangat sederhana dan efisien, jelas Mitsuhiko tanpa sedikit pun rasa bersalah di wajahnya. Kekuatan Dewa Oni berbanding lurus dengan jumlah jiwa yang ia telan. Semakin banyak persembahan berkualitas tinggi, terutama mereka yang memiliki energi sihir kuat, maka semakin mengerikan kekuatan penghancur yang bisa ia hasilkan. Penjelasan itu membuat ruangan yang sudah dingin terasa semakin membeku, mengungkap betapa murahnya harga nyawa bagi mereka. Keringat dingin mulai menetes di dahi Oboro, membasahi kerah pakaiannya. Sebagai seorang petarung yang haus kekuatan, ia sangat mengerti risiko dari memegang pedang yang terlalu tajam. Tapi, Mitsuhiko sama, jika kekuatan sebesar itu bangkit tanpa kendali yang sempurna, bukankah pulau ini dan seluruh klan kita yang akan hancur lebih dulu sebelum musuh? Tanyanya dengan suara yang sedikit bergetar, mencoba menunjukkan logika praktis di tengah kegilaan ini. Mitsuhiko mengangguk pelan dengan ekspresi yang sangat tenang, seolah sudah memprediksi pertanyaan tersebut. Kau benar, kebangkitan yang liar dan tidak sempurna hanyalah resep untuk kiamat bagi kita semua. Kami tidak sebodoh itu untuk melepaskan monster tanpa tali kekang. Itulah sebabnya selama puluhan tahun ini kami fokus mencari dan mengembangkan metode pengendalian yang mutlak agar dewa itu hanya bergerak sesuai keinginan kita. Ia mengungkapkan bahwa setelah melalui penelitian gelap bertahun-tahun yang mengorbankan nyawa ratusan peneliti dan penyihir, mereka akhirnya menemukan kunci untuk menjinakkan sang dewa. Rahasia itu tersembunyi dalam naskah-naskah kuno yang digabungkan dengan teknik sihir modern. Mereka telah berhasil memecahkan kode genetika dan spiritual dari entitas tersebut,
memungkinkan manusia untuk memberikan perintah langsung ke dalam inti kesadaran sang dewa. Caranya adalah dengan menggunakan tanda perbudakan, sebuah segel sihir paling kompleks yang pernah diciptakan manusia. Segel ini digoreskan pada tubuh manusia yang dipilih secara khusus sebagai persembahan utama. Jiwa manusia tersebut tidak akan sekadar ditelan, melainkan diubah menjadi jembatan psikis yang menghubungkan kehendak pengguna dengan kekuatan Dewa Oni. Dengan cara ini, sang dewa menjadi perpanjangan tangan dari kehendak sang pengendali. Berkat kemajuan teknologi dan pengetahuan sihir terlarang yang mereka curi atau beli dengan harga mahal dari daratan utama, teknik pengendalian ini kini telah mencapai tahap yang sempurna. Ambisi mereka untuk menundukkan dunia bukan lagi sekadar mimpi siang bolong, melainkan sebuah kepastian yang tinggal menunggu waktu. Semua instrumen telah siap, dan kegagalan bukan lagi menjadi variabel yang mereka khawatirkan dalam perhitungan ini. Klan Kamijo dan klan Shimo Basira kini telah sepenuhnya menyatukan kekuatan dan sumber daya mereka. Kerjasama antara dua klan terkuat di negara Pulau Oni ini memastikan bahwa tidak ada rintangan internal yang bisa menghentikan mereka. Dengan persatuan ini, rencana besar yang mereka sebut sebagai penaklukan daratan utama telah memasuki fase final dan siap untuk segera dieksekusi dengan kekuatan penuh yang tak tertandingi oleh siapapun. Saat ini juga, Mitsuhiko berdiri dari duduknya dengan aura kemenangan yang meluap-luap. Seluruh segel di tubuh Dewa Oni telah terbuka sepenuhnya. Entitas itu kini sudah berada di bawah kendali rantai sihir kami, hanya menyisakan tahap akhir untuk stabilisasi energi agar kekuatannya mencapai titik puncak. Ia menatap ke arah jendela, seolah sudah melihat daratan utama yang terbakar dan tunduk di bawah kekuasaan yang baru saja ia bangkitkan. Ketegangan di ruangan itu mencapai puncaknya hingga Oboro merasa sulit untuk sekadar bernapas. Insting pemburunya berteriak bahwa ada bahaya besar yang mengintai di balik keramahan Mitsuhiko. Kenapa? Kenapa kau memberitahuku semua rahasia yang bisa menghancurkan klanmu ini? Tanyanya dengan nada penuh kecurigaan. Baginya, rahasia sebesar ini tidak mungkin dibagikan secara gratis kepada seseorang yang selama ini hanya bergerak di bayang-bayang luar tanpa ikatan struktur klan yang kuat. Mitsuhiko kembali duduk dengan tenang, lalu tersenyum tipis yang justru terlihat sangat mengerikan di mata Oboro. Karena kau punya hubungan yang sangat spesial dengan Putri Miko kami, Yotsuha, kau mungkin mengira hubungan kalian tersembunyi. Namun, surat-surat yang kalian tukarkan secara rahasia selama beberapa bulan terakhir telah berada di tangan kami. Korespondensi itu memberi kami informasi yang sangat berharga mengenai posisi dan pergerakan batin sang putri. Wajah Oboro mendadak pucat pasi, namun ia mencoba mempertahankan ketenangannya dengan sisa-sisa harga diri yang ia miliki. Aku hanya melaporkan hasil investigasiku mengenai master kepadanya sebagai bagian dari tugas resmiku, jawab Oboro dengan cepat, mencoba membangun pembelaan diri. Ia berusaha meyakinkan Mitsuhiko bahwa kedekatannya dengan Yotsuha murni profesional, meskipun di dalam hatinya ia tahu bahwa ada ikatan emosional yang lebih dalam dari sekedar laporan tugas. Kami tahu persis apa isi surat-surat itu, potong Mitsuhiko dengan nada dingin yang menghentikan kata-kata Oboro. Kami telah membedah setiap baris dan kata yang kau tulis. Yotsuha sangat mempercayaimu, Oboro Dono. Dia menganggapmu sebagai pelindungnya di luar sana. Dan justru karena kepercayaan yang begitu buta itulah, kau adalah orang yang paling tepat bagi kami untuk memastikan bahwa sang putri tidak akan melarikan diri lagi dari takdir yang telah ditetapkan klan untuknya. Senyum Mitsuhiko kini perlahan berubah menjadi seringai keji yang memuakkan, menanggalkan semua topeng wibawa seorang pemimpin klan. Pengendalian penuh atas kekuatan Dewa Oni membutuhkan persembahan dari garis darah suci yang murni. Dan kita akan mencapai puncak hegemoni dunia ini dengan mengorbankan dua orang yang paling berharga bagi klan ini, yaitu Putri Yotsuha dan adik perempuannya, Ayame. Kata-kata itu jatuh seperti vonis mati yang menggoncang seluruh prinsip kekuatan yang selama ini Oboro pegang teguh. Di balik tirai kegelapan, terdapat sebuah metode kuno yang sangat rahasia untuk menjinakkan kekuatan absolut. Legenda menyebutkan bahwa Dewa Oni tidak bisa ditaklukkan hanya dengan kekuatan fisik. Cara satu-satunya untuk mengendalikan entitas agung tersebut secara total adalah
melalui sebuah ritual keji, yaitu memberikan persembahan manusia yang seluruh tubuhnya telah diukir dengan rajah kutukan perbudakan abadi sebagai wadah kendali bagi sang dewa. Mitsuhiko lanjut ngejelasin kalau praktik mengerikan ini bukanlah hal baru, melainkan tradisi berdarah yang telah berakar selama berabad-abad. Selama bertahun-tahun, mereka telah mengorbankan ribuan nyawa tanpa belas kasihan. Budak-budak manusia yang malang hingga para kriminal dari bangsa Oni sendiri dikumpulkan hanya untuk dijadikan tumbal. Nyawa mereka dianggap tak lebih dari sekadar bahan bakar demi memuaskan rasa lapar sang dewa Oni dan ambisi para penguasa. Di sana terlihat muka Oboro cuma bisa bengong bego dengerin penjelasan mengerikan itu. Selanjutnya, rencana jahat itu memasuki babak yang jauh lebih ekstrim dan ambisius. Mereka tidak lagi puas dengan tumbal biasa. Sasaran utama mereka kali ini adalah Putri Miko, sosok suci yang memiliki garis keturunan spiritual terkuat. Rencana mereka sangat spesifik, yaitu mengukirkan kutukan perbudakan langsung pada kulit halus sang putri, lalu mempersembahkannya sebagai tumbal utama guna memastikan kendali mereka atas Dewa Oni menjadi mutlak. Detail rencana ini melibatkan dua nyawa tak berdosa. Putri Miko yang sekarang yang bernama Yotsuha diposisikan sebagai wadah utama untuk mengunci kesadaran Dewa Oni. Namun, mereka juga berencana mengorbankan adiknya, Ayame, sebagai penguat segel tersebut. Pengorbanan ganda ini diyakini akan menciptakan ikatan kutukan yang tak tergoyahkan, memastikan bahwa kekuatan penghancur Dewa Oni akan sepenuhnya berada di bawah jempol mereka selamanya. Mitsuhiko melanjutkan penjelasan tentang rencana gilanya dengan berbisik bahwa saat ini klan Kamijo pasti sedang berpesta pora, merasa di atas angin karena impian kuno mereka untuk menaklukkan daratan utama sudah di depan mata. Mereka yakin kekuatan Dewa Oni akan segera menjadi milik mereka. Namun, di balik tawa kemenangan itu, sebuah kenyataan pahit mengintai. Mitsuhiko menegaskan bahwa kejayaan itu tidak akan pernah terjadi karena ada rencana gelap lain yang sedang bergerak di balik layar. Tirai pengkhianatan akhirnya tersingkap. Pihak yang selama ini membantu klan Kamijo ternyata memiliki agenda tersembunyi yang jauh lebih licik. Mereka tidak berniat menyerahkan kekuatan Dewa Oni kepada siapapun. Rencana sebenarnya adalah mengelabui klan tersebut di detik terakhir, merebut kendali ritual, dan memastikan bahwa Dewa Oni hanya akan tunduk pada perintah mereka sendiri, meninggalkan klan Kamijo dalam kehancuran. Akar dari pengkhianatan ini adalah dendam yang sudah lama membusuk. Klan Shimobashira telah bekerja keras dan mempertaruhkan segalanya demi kesuksesan rencana ini. Namun, klan Kamijo yang sombong sama sekali tidak memberikan penghormatan. Alih-alih berbagi kemuliaan, klan Kamijo bahkan tidak mengucapkan satu kata pun terima kasih. Penghinaan terang-terangan ini meninggalkan luka batin yang sangat dalam dan tak tersembuhkan. Kemarahan yang tertahan selama bertahun-tahun akhirnya mencapai titik didih. Dengan sorot mata yang penuh dengan kebencian murni, Mitsuhiko menyatakan bahwa segala keangkuhan dan perilaku semena-mena klan Kamijo adalah dosa yang tidak terampuni. Baginya, rasa hormat telah mati dan pengkhianatan ini bukanlah sekadar pilihan, melainkan konsekuensi logis dari kesombongan buta yang selama ini ditunjukkan oleh klan Kamijo. Sebagai puncak pembalasan dendam, mereka berencana menjadikan para petinggi klan Kamijo sebagai hidangan utama bagi Dewa Oni. Meskipun secara status kedua klan seharusnya setara, Kamijo selalu memperlakukan Shimobashira layaknya anjing atau budak yang bisa dibuang. Ini bukanlah kejahatan, gumamnya penuh kepuasan. Ini adalah keadilan. Darah para petinggi Kamijo akan menjadi tumbal terakhir yang menyempurnakan rencana mereka. Cerita berlanjut dengan sebuah penawaran yang menggoda dari Mitsuhiko kepada Oboro. Dengan nada persuasif, Mitsuhiko bertanya tentang impian Oboro akan kekuatan absolut. Ia menjanjikan bahwa jika Oboro bersedia bersekutu dan membantu menjalankan sisa rencana ini, maka kekuatan yang melampaui imajinasi manusia akan benar-benar jatuh ke tangannya. Sebuah tawaran kekuasaan yang hampir mustahil untuk ditolak oleh siapapun. Mendengar penjelasan tersebut, Oboro tertegun sejenak kayak orang nahan cegukan. Di dalam benaknya, ia segera menyadari bahwa ini adalah peluang sekali seumur hidup yang selama ini ia tunggu-tunggu. Ia bergumam pelan dalam hati
bahwa jika semua rencana gila ini benar-benar bisa diwujudkan, maka ia akan berada di puncak rantai makanan. Kesempatan emas ini terlalu berharga untuk dilewatkan, terlepas dari seberapa kotor jalan yang harus ditempuh. Tatapan mata Oboro berubah menjadi tajam dan penuh ambisi yang membara. Ia tidak lagi ragu-ragu. Dengan tekad yang sudah bulat, ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa takdir telah membawanya ke titik ini. Kekuatan absolut yang selama ini hanya menjadi bayang-bayang dalam mimpinya, kini terasa sangat nyata dan dekat. Apapun risikonya, ia bersumpah akan melakukan segala cara agar kekuatan dewa tersebut menjadi miliknya secara utuh. Demi membuktikan kesetiaannya yang baru, Oboro menjatuhkan diri dan bersujud dengan hikmat di hadapan Mitsuhiko. Ia membuang jauh-jauh harga dirinya dan memohon dengan sangat agar diizinkan untuk bergabung dalam rencana besar ini. Bahkan jika hanya dijadikan sebagai bidak yang bisa dibuang kapan saja, ia bersumpah akan menjadi alat yang paling berguna dan paling setia untuk memastikan kemenangan Mitsuhiko. Mitsuhiko menanggapi sumpah setia itu dengan senyum lebar yang penuh kepuasan. Ia menyambut permohonan Oboro dengan tangan terbuka, menyatakan bahwa ia dengan senang hati menerima Oboro ke dalam lingkarannya. Mendengar penerimaan tersebut, hati Oboro dipenuhi rasa lega dan antusiasme. Ia segera memberikan penghormatan terdalam sebagai bentuk terima kasih, merasa perjalanannya menuju puncak kekuasaan baru saja dimulai. Namun, ketenangan itu hancur dalam sekejap. Suasana di ruangan itu mendadak menjadi sangat mencekam. Mitsuhiko berteriak dengan nada yang sangat terkejut sekaligus murka. Ia menuntut penjelasan segera mengenai berita yang tidak masuk akal, yaitu bagaimana mungkin Putri Miko dan adiknya, Ayame, bisa menghilang secara misterius tepat di saat ritual besar akan dimulai. Dengan suara yang gemetar, laporan situasi pun disampaikan. Berdasarkan keterangan para penjaga elit yang bertugas, kedua kakak beradik itu seolah-olah lenyap di telan bumi. Tidak ada tanda-tanda kerusakan pada pintu, tidak ada bekas perlawanan, dan tidak ada jejak kaki yang tertinggal di tempat persembunyian mereka. Mereka menghilang begitu saja dari dalam kamar yang dijaga ketat, meninggalkan para pengejar dalam kebingungan total. Ledakan amarah Mitsuhiko mengguncang seisi ruangan. Matanya membelalak penuh emosi saat ia mulai curiga. Ia mempertanyakan apakah Putri Miko yang selama ini terlihat patuh sebenarnya sudah mengetahui rencana jahat mereka. Pemikiran bahwa Yotsuha menyadari nasib mengerikan yang menantinya dan memutuskan untuk melarikan diri bersama adiknya membuat Mitsuhiko merasa sangat terhina sekaligus terancam oleh kegagalannya sendiri. Rasa frustrasi Mitsuhiko mencapai puncaknya. Ia merasa nasib buruk ini datang di waktu yang sangat tidak tepat saat ambisinya hampir mencapai garis finish. Ia mengeluh dengan penuh amarah, mengingat betapa susahnya mereka melenyapkan hambatan dari klan Kamijo, bangsa Dragoniyut, hingga para iblis di daratan utama. Semua pengorbanan itu terasa sia-sia jika kunci utama ritual, Sang Putri Miko, tidak berada di tangan mereka. Dalam kemarahan yang tidak terkendali, Mitsuhiko tanpa sengaja mengungkap kebenaran yang mengerikan. Ia mengakui telah membunuh ibu Yotsuha, Putri Miko terdahulu, demi mempercepat ritual. Selama ini, ia memalsukan laporan tentang kecelakaan kerja demi menutupi fakta bahwa ia telah menumbalkan sang ibu. Kebohongan besar itu ia lakukan hanya untuk memastikan rencana ini berjalan sempurna, namun kini segalanya terancam berantakan. Kepanikan yang mendalam menyelimuti Mitsuhiko. Ia sadar bahwa jika Yotsuha tidak ditemukan secepatnya, seluruh konspirasi yang ia bangun bertahun-tahun akan hancur lebur tanpa sisa. Dengan suara parau yang penuh tekanan, ia memberikan perintah absolut kepada seluruh pasukannya untuk mengepung wilayah tersebut. Ia menuntut agar Putri Miko ditemukan kembali dalam keadaan hidup atau mati, bagaimanapun caranya dan apapun risikonya. Oboro yang udah keluar ruangan segera membungkuk dan bergegas pergi untuk melaksanakan perintah pencarian tersebut dengan penuh ketakutan. Di tengah ketegangan yang memuncak di dalam istana, kamera beralih ke atas atap bangunan yang sunyi. Di sana, 2 ekor burung hitam tampak bertengger diam, mengamati setiap pergerakan manusia di bawahnya dengan tatapan yang dingin, seolah-olah sedang merekam setiap detil kekacauan yang terjadi. Kedua burung itu tetap terdiam, menjadi saksi bisu atas konspirasi jahat dan kepanikan yang melanda kediaman Mitsuhiko. Mereka tidak bersuara,
hanya mengamati dengan tajam bagaimana para prajurit mulai bergerak tak tentu arah. Ya, ibaratin dua burung itu adalah yang nonton video inilah, nonton doang tapi gak mau subscribe atau nyawer gitu, hehe. Oke, selanjutnya narasi kini berpindah ke lokasi yang tersembunyi dan tenang, yaitu menara donatnya Ellie yang jauh dari hiruk-pikuk pencarian. Kejadian ini berlangsung beberapa hari setelah pelarian yang menegangkan itu. Terungkap bahwa Putri Yotsuha dan adiknya, Ayame, telah dipindahkan dengan aman ke sebuah menara raksasa yang terisolasi. Di sana, mereka akhirnya bisa bernapas lega untuk sejenak meski bayang-bayang masa lalu yang kelam masih terus menghantui pikiran mereka. Hilangnya sang putri Miko ternyata memberikan dampak sistemik yang luar biasa, menyebabkan negara Pulau Oni jatuh ke dalam kekacauan politik yang hebat. Namun, situasi kacau ini justru menjadi celah yang sempurna bagi pihak ketiga. Di saat para pejabat sibuk saling menyalahkan, sebuah tim investigasi rahasia bergerak dengan cepat untuk melakukan penyelidikan menyeluruh, mengumpulkan bukti-bukti kejahatan yang selama ini terkubur rapat. Di dalam sebuah ruangan remang-remang di menara tersebut, Ellie yang masih pakai jubah item misterius berbicara langsung kepada Yotsuha. Dengan nada suara yang berat dan penuh empati, ia menyerahkan setumpuk dokumen. Ia mengakui bahwa informasi di dalamnya akan sangat menyakitkan. Namun, ia menegaskan bahwa setiap kata yang tertulis adalah fakta yang telah diverifikasi melalui investigasi mendalam terhadap sejarah kelam-klan mereka. Saat membaca dokumen tersebut, tubuh Yotsuha mulai gemetar hebat. Matanya membelalak saat melihat bukti-bukti kekejaman yang tak terbayangkan. Air mata mulai mengalir di pipinya saat ia bergumam dengan suara yang nyaris tak terdengar. Ia terus menolak untuk percaya bahwa orang-orang yang selama ini ia hormati dan cintai bisa melakukan hal sekeji itu. Hatinya hancur saat menyadari bahwa hidupnya hanyalah sebuah kebohongan besar. Dokumen tersebut memaparkan sejarah hitam yang tersembunyi selama berabad-abad. Terungkap bahwa setiap generasi Putri Miko telah dijadikan tumbal hidup demi kenyamanan penduduk Pulau Oni dan ambisi ekspansi ke daratan utama. Alasan suci tentang mengalahkan Dewa Oni yang akan bangkit ternyata hanyalah dongeng yang diciptakan untuk memanipulasi para putri agar mau menyerahkan nyawa mereka dengan sukarela tanpa rasa curiga. Kenyataan pahit ini membuat Yotsuha merasa benar-benar hancur dan dikhianati secara total. Pengabdian keluarganya yang selama ini ia anggap sebagai tugas suci untuk melindungi dunia ternyata hanyalah sebuah penipuan terstruktur. Ia menyadari dengan pedih bahwa senyum orang-orang di sekitarnya adalah palsu, dan bahwa setiap langkah kakinya menuju altar persembahan selama ini telah direncanakan oleh para pengkhianat. Kesedihan yang mendalam itu perlahan-lahan menguap, berganti dengan kemarahan yang membara saat ia menyadari skala penipuan yang melibatkan kematian ibunya dan ancaman terhadap adiknya, Ayame. Mata Yotsuha membelalak dengan sorot yang mengerikan. Ia menyadari bahwa seluruh bangsa dan keluarganya telah ditipu mentah-mentah oleh segelintir orang serakah. Rasa amarahnya kini mulai meluap, siap untuk meledak kapan saja. Konspirasi di balik ritual persembahan itu akhirnya benar-benar terbongkar tanpa sisa. Ia mempertanyakan apakah alasan suci menenangkan Dewa Oni hanyalah sebuah kedok busuk. Apakah selama ini mereka tega mengorbankan begitu banyak nyawa gadis suci hanya untuk memuaskan ego dan ambisi politik untuk menaklukkan benua? Sebuah pertanyaan yang menyakitkan. Yotsuha berteriak penuh penderitaan, membayangkan penderitaan para pendahulunya yang bernasib malang. Ia mulai membayangkan betapa banyak Putri Miko sebelum dirinya yang harus melewati malam-malam penuh ketakutan dan kesepian. Mereka mati dalam ketidaktahuan, mengira pengorbanan mereka berguna bagi rakyat, padahal mereka hanya mati untuk kepentingan pribadi para penguasa. Beban ketidakadilan ini terasa mencekik lehernya. Kini, amarah Yotsuha sepenuhnya tertuju pada para dalang yang haus kekuasaan. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa nyawa manusia, termasuk nyawa ibunya, dianggap semurah itu. Ia merasa sangat muak karena penderitaan luar biasa dan hilangnya nyawa begitu banyak orang dilakukan hanya demi memenuhi keinginan kotor serta ambisi egois dari sekelompok orang yang merancang konspirasi berdarah ini sejak awal sejarah mereka. Sebagai penutup yang menyayat hati, dia juga mengingatkan kembali betapa seringnya para putri Miko menangis sendirian di dalam kamar mereka. Mereka hidup dalam bayang-bayang kematian,
dihantui rasa takut yang luar biasa setiap hari karena menyadari bahwa keberadaan mereka di dunia ini hanyalah sebagai barang sekali pakai untuk Dewa Oni. Tangisan mereka yang tak terdengar kini menjadi api yang akan membakar seluruh konspirasi ini. Puncak kemarahan Yotsuha meledak saat tabir kepalsuan itu tersingkap sepenuhnya. Kematian ibunya, yang selama ini ia tangisi sebagai kecelakaan tragis, ternyata hanyalah kebohongan busuk untuk menutupi ritual persembahan kepada Dewa Oni. Dengan suara parau, ia berteriak histeris, menyadari bahwa ibunya telah dikhianati. Dan kini, dengan rakusnya mereka mengincar Ayame, adik kecilnya, untuk dijadikan tumbal berikutnya. Di tengah badai emosi, Yotsuha berdiri tegak dengan sisa-sisa keberaniannya. Ia berteriak dengan lantang, memperingatkan para pengkhianat agar tidak meremehkan martabatnya lagi. Dengan penuh harga diri, ia menegaskan bahwa Putri Miko bukanlah ternak yang bisa mereka pelihara dan sembelih sesuka hati hanya demi memuaskan ambisi jahat dan nafsu kekuasaan yang menjijikan dari para petinggi klan. Air mata masih mengalir di pipinya, namun sorot matanya kini berubah menjadi dingin dan mematikan. Dalam kondisi yang terguncang namun penuh tekad baja, Yotsuha mengikrarkan sumpah suci yang mengerikan. Ia menyatakan dengan sangat tegas bahwa mulai detik ini, ia sendiri yang akan bertindak sebagai algojo bagi mereka semua yang telah melakukan perbuatan keji dan mengotori darah keluarganya dengan pengkhianatan. Kebencian di dalam hati Yotsuha telah mencapai titik didih yang tak mungkin lagi dipadamkan. Dengan mata yang bersinar, penuh amarah yang menyala-nyala di balik butiran air mata, ia menyatakan dendam ke sumatnya. Ia bersumpah di hadapan takdir bahwa ia tidak akan pernah memberikan ampunan kepada para pengkhianat itu, bahkan jika ia harus mengejar mereka hingga ke lubang neraka yang paling dalam sekalipun. Jadi ngeri bacanya. Oke, lanjut. Di sana terlihat Yotsuha yang kemudian mengalihkan pandangannya kepada sosok misterius di hadapannya, memanggilnya sebagai nona penyihir menara raksasa. Ia berdiri kokoh di tengah ruangan besar yang megah tersebut, menunjukkan gestur kesiapan yang absolut. Tidak ada lagi keraguan dalam gerak-geriknya. Ia telah siap untuk mengambil tindakan nyata dan membayar harga dari semua kebenaran pahit yang baru saja ia ketahui. Dengan kejujuran yang menyayat hati, Yotsuha mengakui bahwa dirinya sebenarnya sangat takut mati. Ia merasa ngeri membayangkan tubuhnya dipersembahkan kepada Dewa Oni yang mengerikan. Justru rasa takut yang luar biasa itulah yang awalnya mendorongnya melarikan diri ke daratan utama, berharap bisa menemukan cara untuk menyegel Dewa Oni selamanya agar ia dan adiknya bisa terus hidup dalam kedamaian. Meskipun rasa takut masih membayangi, Yotsuha menyatakan sebuah komitmen yang melampaui ego pribadinya. Demi keselamatan Ayame yang sangat ia sayangi, dan demi melindungi seluruh orang di dunia dari konspirasi berdarah ini, ia kini telah sangat siap untuk mengorbankan nyawanya sendiri. Baginya, mati demi menghentikan lingkaran setan kejahatan ini jauh lebih terhormat daripada hidup sebagai bidak yang patuh. Rasa sakit hati akibat ditipu mentah-mentah kembali menghujam dadanya dengan kuat. Yotsuha seolah tidak bisa mempercayai betapa rendahnya moral mereka yang ia anggap sebagai sekutu. Ia tidak pernah menyangka bahwa pengabdian tulus yang diberikan oleh garis keturunan keluarganya selama berabad-abad justru dibalas dengan pengkhianatan yang begitu kejam, menjadikannya tak lebih dari sekadar barang untuk dikonsumsi. Dalam amarah yang kian memuncak, ia menyadari sejarah kelam yang tertulis dalam darah. Ia merenungkan betapa ibunya dan seluruh putri Miko dari generasi-generasi sebelum dirinya telah ditipu dan dibunuh secara keji. Mereka semua mati dalam kesepian dan rasa sakit, hanya untuk menjadi batu pijakan bagi ambisi kotor para penguasa yang haus akan kekuatan absolut tanpa peduli pada nilai-nilai kemanusiaan. Tangan Yotsuha mengepal dengan sangat keras, hingga kuku-kukunya memutih. Dengan nada suara yang penuh dengan racun kebencian, ia bersumpah tidak akan memaafkan siapapun yang terlibat dalam pembunuhan ibunya. Ia juga mengutuk dengan sangat keras rencana busuk mereka yang ingin menumbalkan Ayame. Baginya, keserakahan mereka telah melampaui batas kewarasan dan harus dibayar dengan pembalasan yang setimpal. Yotsuha menegaskan kembali bahwa nyawanya kini tidak lagi memiliki nilai jika dibandingkan dengan tujuannya.
Selama ia bisa menyeret para pengkhianat itu ke dalam kehancuran, ia sudah tidak peduli lagi apakah ia akan tetap hidup atau mati. Ia bersumpah akan melakukan segala bentuk pembalasan dendam dengan cara apapun yang diperlukan, sekalipun itu berarti ia harus menggunakan cara yang paling gelap dan terlarang. Dalam luapan emosi yang meledak-ledak, Yotsuha berteriak lantang seolah menawarkan seluruh keberadaannya kepada kegelapan. Ia menyerahkan hidup, tubuh, dan jiwanya kepada kekuatan besar yang ada di hadapannya. Dengan penuh keputusasaan dan harapan, ia memohon agar dipinjamkan kekuatan yang cukup besar untuk menghancurkan musuh-musuhnya dan memberikan keadilan yang berlumuran darah kepada mereka semua. Setelah luapan kemarahan yang begitu dahsyat, suasana di dalam ruangan besar menara tersebut mendadak menjadi hening dan mencekam. Hanya terdengar suara napas Yotsuha yang terengah-engah, tubuhnya sedikit gemetar setelah mengeluarkan seluruh isi hatinya. Keheningan itu terasa sangat berat, seolah dinding-dinding menara pun ikut merasakan penderitaan dan tekad mematikan yang baru saja diteriakkan oleh sang putri. Ellie yang masih pakai jubah item yang berada di sana tampak sangat terkejut. Ia terdiam membisu, terpaku oleh keberanian dan rasa sakit yang terpancar dari setiap kata-kata Yotsuha. Ia tidak menyangka bahwa seorang gadis yang selama ini terlihat lembut bisa memiliki api dendam yang begitu membara dan tekad yang begitu mengerikan untuk menghancurkan segalanya demi sebuah pembalasan yang absolut. Selain itu, yang bikin Ellie terkejut adalah ketika Light berdiri seakan-akan dia mau melakukan sesuatu. Reaksi terkejut juga terlihat pada karakter-karakter lain yang hadir di ruangan itu. Mereka tampak tertegun dan saling pandang, seolah tak percaya melihat Light yang tiba-tiba melepaskan topeng penyamarannya, yang mana itu adalah tanda bahwa tekad besar yang muncul dari dalam diri Yotsuha terasa begitu nyata hingga mampu menggerakkan rasa empati dari Light. Kemudian, setelah melepaskan topeng penyamarannya, Light kemudian melangkah maju dan bertanya kepada Yotsuha dengan nada serius. Ia ingin memastikan apakah sumpah yang diucapkan itu benar-benar murni atau hanya emosi sesaat. Ia mempertanyakan kembali dengan tegas, apakah Yotsuha benar-benar sudah membuang rasa cintanya pada nyawanya sendiri dan siap menempuh jalan berdarah demi membalaskan dendam keluarganya yang telah dikhianati. Yotsuha menatap balik dengan mata yang masih basah oleh air mata, namun pancaran matanya menunjukkan keseriusan yang tidak tergoyahkan. Melihat kedalaman tatapan itu, sosok tersebut akhirnya merespons. Ia menyatakan bahwa jika kata-kata itu memang keluar dari lubuk hati terdalam yang paling gelap, maka ini bukan lagi sekadar amarah, melainkan sebuah kontrak nasib yang sangat serius dan tidak bisa dibatalkan. Light akhirnya melangkah maju dan mengumumkan atas namanya, Light, dengan penuh wibawa. Di hadapan Yotsuha, ia memberikan sebuah janji yang sangat berat, yaitu ia akan mewujudkan balas dendam sempurna yang selama ini dicari oleh sang putri. Sambil menunjukkan tampilan sistem dengan level yang sangat tinggi yang tak masuk akal, yaitu level 999, ia memberikan harapan baru yang jauh lebih kuat daripada sekadar emosi manusia biasa. Melihat fenomena kekuatan luar biasa yang terpancar dari sosok Light, Yotsuha tampak sangat terkejut. Matanya membelalak tak percaya menyaksikan aura yang begitu masif dan tak tertandingi di hadapannya. Segalanya terasa seperti mimpi, namun kehadiran kekuatan itu memberikan secercah keyakinan bahwa ia akhirnya telah menemukan sarana yang tepat untuk menghancurkan klan yang telah mengkhianati keluarganya. Di sana terlihat Ellie yang sudah melepaskan jubah irengnya, lalu ada Nemumu, lalu Gold, dan dua maid yang saya nggak tahu namanya yang ada di dalam ruangan megah itu serentak terdiam. Mereka menundukkan kepala dengan hikmat sebagai bentuk rasa hormat terhadap kekuatan Light dan juga terhadap kesepakatan gelap yang baru saja terbentuk. Suasana menjadi sangat ritualistik, seakan-akan seluruh ruangan tersebut sedang menyaksikan lahirnya sebuah takdir baru yang akan mengubah peta kekuatan di dunia ini selamanya. Dari sudut pandang belakang, terlihat sosok Yotsuha yang mungil berdiri tegar menghadapi Light. Cahaya keemasan yang sangat terang terpancar dari tubuh Light, menyinari seluruh ruangan besar yang megah itu hingga ke sudut-sudut paling gelap.
Pemandangan ini menciptakan kontras yang dramatis antara keputusasaan seorang gadis dan kekuatan dewa yang siap menghancurkan segalanya demi sebuah janji pembalasan. Light berdiri dengan tenang dan penuh wibawa di tengah pusaran energi tersebut. Ia tampak seperti penguasa sejati yang mengendalikan segalanya. Di sekelilingnya, karakter-karakter kuat lainnya tampak menunduk atau berlutut, memberikan pengakuan akan otoritasnya yang absolut. Di tengah keagungan itu, Light menatap Yotsuha seolah-olah ia sedang menatap bidak paling berharga yang akan mengubah jalannya permainan. Yotsuha sempat bengong bego melihat apa yang terjadi di ruangan itu, seolah-olah sedang mencerna segala keajaiban dan kengerian yang ada di depannya. Namun, perlahan-lahan sebuah senyuman aneh muncul di wajahnya. Ia mengeluarkan suara tawa kecil yang terdengar sangat kontras dengan suasana ruangan. Suara tawa itu menandakan terjadinya perubahan emosi yang mendalam, sebuah transisi dari penderitaan menjadi kegilaan yang dipenuhi harapan. Rasa penderitaan yang selama ini membebani bahu Yotsuha tiba-tiba berubah menjadi gelak tawa yang sangat keras dan histeris. Ia tertawa seolah baru saja menemukan jawaban atas teka-teki kehidupan yang paling sulit. Dengan suara yang membahana, ia berteriak bahwa kenyataannya memang begitu, bahwa dunia ini memang kejam, dan satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan menjadi lebih kejam daripada dunia itu sendiri. Dengan mata yang menunjukkan tekad ekstrim dan sedikit kegilaan, Yotsuha menatap Light dengan cara yang berbeda. Ia menyadari sepenuhnya bahwa Light adalah sosok yang selama ini ditakdirkan oleh alam semesta untuk membantunya. Baginya, Light bukanlah sekadar penyelamat, melainkan senjata pemusnah massal yang ia butuhkan untuk meruntuhkan tatanan lama yang telah membunuh ibu dan merusak hidupnya. Gelak tawa Yotsuha yang melengking memenuhi seluruh sudut ruangan menara yang luas tersebut. Ia tertawa dengan sangat kencang, melepaskan semua beban kewarasan yang selama ini menahannya. Para karakter lain di ruangan itu hanya bisa menyaksikannya dalam diam, terpaku melihat transformasi sang putri Miko yang suci menjadi sosok yang penuh dengan haus darah dan kegembiraan yang mengerikan dalam bayang-bayang pembalasan. Yotsuha kemudian menjatuhkan dirinya dan berlutut dengan penuh ketaatan di hadapan Light. Wajahnya berseri-seri, menunjukkan ekspresi kebahagiaan yang ganjil dan menyeramkan. Ia menyatakan dengan penuh keyakinan dan bersumpah bahwa ia akan mengikuti Light kemanapun. Ia merasa telah menemukan tujuannya yang baru, dan ia siap menjadi pelayan yang setia asal dendamnya bisa terwujud melalui tangan Light. Di dalam hatinya, Yotsuha kembali menegaskan sumpah mati yang tak tergoyahkan. Asalkan ia bisa memberikan rasa sakit yang setimpal kepada mereka yang telah menipu dan membunuh ibunya serta para pendahulunya, ia tidak akan ragu sedetik pun untuk mempersembahkan seluruh sisa hidupnya. Baginya, masa depan sudah tidak ada lagi. Yang ada hanyalah masa kini yang akan diisi dengan kehancuran musuh-musuhnya. Dengan ekspresi wajah yang penuh kegembiraan namun terlihat sangat mengerikan, Yotsuha menengadah ke arah Light. Ia memohon dengan sangat agar Light tidak menahan diri sedikit pun. Ia meminta diberikan sebuah pembalasan dendam yang absolut, sebuah kehancuran total yang akan membuat musuh-musuhnya memohon kematian sebagai pelarian dari rasa sakit yang akan ia berikan kepada mereka semua. Light menatap gadis di bawahnya dengan tatapan tenang yang tak terbaca, lalu memberikan sebuah sumpah balasan yang dingin. Ia berjanji akan melaksanakan pembalasan dendam yang begitu sempurna hingga Yotsuha akan merasa sangat puas dan tenang mulai saat ini. Janji itu bukan sekadar kata-kata, melainkan sebuah vonis mati bagi siapapun yang pernah menyakiti garis keturunan sang putri Miko. Cerita diakhiri dengan narasi yang sangat kuat, menggambarkan perubahan total karakter sang tokoh utama. Disebutkan bahwa gadis yang dulunya lembut itu kini telah berteriak layaknya Oni pembalas dendam yang baru lahir ke dunia. Kelembutannya telah mati, digantikan oleh entitas baru yang hanya hidup untuk satu tujuan, yaitu melihat dunia para pengkhianat terbakar habis di bawah kakinya yang berlumuran darah. Suasana tenang namun mencekam menyelimuti ibu kota negara Onijima, tepatnya di distrik bangsawan yang eksklusif. Di dalam kediaman megah milik Mitsuhiko, pemimpin klan Shimobashira yang berpengaruh, dua sosok pria yaitu si Mitsuhiko dan si Oboro duduk berhadapan di sebuah meja rendah.
Ruangan tradisional Jepang itu terasa sangat sunyi, hanya dihiasi aroma dupa yang tajam, sementara mereka bersiap untuk memulai sebuah pertemuan rahasia yang akan menentukan nasib rencana besar mereka. Si Oboro tampak tidak berdaya. Ia tertunduk dalam dengan ekspresi yang dipenuhi tekanan dan rasa menyesal yang mendalam. Dengan suara yang sedikit gemetar, ia menyampaikan permohonan maaf yang tulus kepada lawan bicaranya. Ia mengakui kegagalannya karena hingga detik ini unit pencari elitnya masih belum berhasil menemukan titik terang mengenai keberadaan Putri Miko Yotsuha dan adiknya Ayame yang lenyap secara misterius. Pria di hadapan Oboro tidak menunjukkan simpati sedikit pun. Dengan nada suara yang tegas dan dingin, ia langsung memotong pembicaraan tersebut. Ia menegaskan bahwa tujuan ia memanggil Oboro ke tempat ini bukanlah untuk mendengar keluhan atau laporan administratif mengenai perluasan jangkauan pencarian yang sejauh ini hanya membuahkan hasil nihil. Ia menuntut sesuatu yang lebih konkret daripada sekadar alasan kegagalan. Tanpa membuang waktu, Mitsuhiko mengeluarkan sebuah benda dan meletakkannya dengan suara pelan di atas meja kayu di depan Oboro. Benda itu tampak seperti sepucuk surat atau dokumen resmi yang tersegel. Oboro menatap benda itu dengan dahi berkerut, rasa bingung terpancar jelas dari wajahnya. Dengan nada bertanya yang penuh rasa ingin tahu, ia bergumam pelan, "Opo iki cok?" Mitsuhiko memberikan jawaban dengan nada yang sangat yakin dan penuh otoritas. Ia menjelaskan bahwa benda yang ada di hadapan Oboro kemungkinan besar adalah sebuah pesan yang sangat krusial. Berdasarkan intelijen yang mereka miliki, surat tersebut diyakini dikirimkan langsung oleh sang putri Miko sendiri, Yotsuha, yang selama ini mereka cari-cari dengan susah payah di seluruh penjuru pulau. Ia melanjutkan penjelasannya bahwa surat tanpa nama pengirim yang jelas itu tiba secara misterius di kediaman mereka tadi pagi. Tidak ada kurir Shopee COD yang terlihat, surat itu muncul begitu saja. Untuk menghindari spekulasi yang salah, ia kemudian meminta Oboro untuk segera membuka dan memeriksa sendiri isi serta tulisan tangan dalam surat tersebut guna memastikan kebenaran identitas pengirimnya sebelum mereka mengambil langkah lebih jauh. Oboro mengangguk patuh dan menerima surat tersebut dengan gerakan tangan yang sangat penuh hormat, seolah benda itu adalah pusaka yang rapuh. Dengan sikap sopan yang menjadi ciri khasnya sebagai pemimpin klan, ia menyatakan bahwa dirinya akan segera membaca dan meneliti setiap kata dalam surat tersebut untuk memverifikasi apakah ini benar-benar kabar dari sang putri Miko yang hilang. Oboro mulai membacakan isi surat itu dengan suara yang perlahan namun jelas. "Mamang Mitsuhiko dan Mamang Oboro, kalian berdua datanglah ke Gunung Kijin malam ini. Tertanda, Putri Miko Negara Onijima, Yotsuha." Kalimat itu sangat singkat, namun mengandung beban perintah yang sangat kuat, seolah-olah sang putri sedang menantang mereka secara terbuka untuk bertemu di tempat yang terkenal angker dan terisolasi tersebut. Setelah selesai membaca, Oboro memberikan komentar bahwa isi surat ini terasa sangat ganjil karena terlalu sederhana. Tidak ada kata pengantar yang berbunga-bunga atau tata krama formal yang biasanya wajib digunakan oleh seorang putri Miko dalam surat resmi. Dengan nada ragu, ia menatap Mitsuhiko di depannya dan bertanya apakah mereka benar-benar yakin bahwa goresan tulisan tangan yang kasar ini memang milik sang putri. Mitsuhiko memberikan kepastian dengan anggukan mantap. Ia menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan analisis mendalam terhadap gaya penulisan dan energi yang tertinggal pada kertas tersebut. Berdasarkan semua bukti forensik dan perbandingan dengan dokumen lama, tidak ada keraguan sedikit pun. Surat itu memang ditulis langsung oleh tangan Putri Yotsuha, meskipun gayanya terasa lebih tajam dan penuh amarah dari biasanya. Mitsuhiko yang sejak tadi menyimak, kini merenung dalam diam dengan ekspresi wajah yang sangat serius dan tegang. Pikirannya berputar cepat, mencoba membedah alasan di balik tindakan nekat sang putri Miko. Ia bertanya-tanya dalam hati, apa yang sebenarnya direncanakan oleh Yotsuha? Mengapa seorang buronan yang sedang bersembunyi justru dengan sengaja mengirimkan undangan pertemuan kepada orang yang mengejarnya? Selanjutnya, narasi menjelaskan bahwa surat itu ditemukan tergeletak begitu saja di dalam area kediaman keluarga Shimobashira yang dijaga sangat ketat. Hal ini memicu keraguan yang besar di hati mereka.
Secara logika, sangat tidak masuk akal jika sang putri Miko menyelinap sendirian melewati barisan penjaga elit dan sistem keamanan tingkat tinggi hanya untuk meninggalkan sepucuk surat lalu pergi lagi tanpa terdeteksi sedikit pun. Mitsuhiko menyimpulkan bahwa pasti ada pihak lain yang membantu sang putri. Jika orang lain yang mengantarkan surat itu, siapakah sosok pembantu yang mampu menembus pertahanan mereka tanpa suara? Ia mulai mempertanyakan, apakah ini merupakan ulah keluarga Kamijo yang ingin mengadu domba mereka, dan apa sebenarnya maksud tersembunyi mereka dengan sengaja memancing para pemimpin Shimobashira untuk keluar dari sarangnya. Mitsuhiko kemudian memutar tubuhnya dan melemparkan pandangan yang sangat tajam ke arah lawan bicaranya. Suasana ruangan semakin memanas saat ia bertanya dengan nada menuntut jawaban yang jujur dan logis. Ia ingin mendapatkan sudut pandang lain untuk memastikan bahwa mereka tidak sedang berjalan menuju lubang kematian. "Bagaimana menurutmu, Oboro?" tanyanya dengan suara yang dalam menanti analisis dari rekannya. Oboro menarik napas panjang untuk menenangkan diri sebelum memulai analisisnya. Ia menegaskan poin pertama yang tidak bisa dibantah, identitas penulis surat adalah asli. Berdasarkan bukti fisik, memang benar-benar sang putri Miko yang menulisnya. Namun, kepastian ini justru menjadi awal dari masalah yang lebih besar, karena hal ini menandakan bahwa sang putri kini telah memiliki sekutu yang sangat berani dan cakap. Oboro melanjutkan bahwa karena surat ini diantarkan oleh pihak lain, maka sudah pasti ada sebuah individu atau organisasi rahasia yang kini berdiri kokoh di belakang sang putri. Keberadaan kekuatan pihak ketiga ini mengubah seluruh konstelasi politik mereka. Sang putri tidak lagi sendirian dan lemah. Ia kini didukung oleh kekuatan misterius yang mampu melakukan infiltrasi ke jantung pertahanan klan Shimobashira. Meskipun ada organisasi yang membantu, Oboro meragukan identitas mereka. Ia berargumen bahwa kecil kemungkinan keluarga Kamijo berada di balik semua ini. Menurut analisisnya, keluarga Kamijo adalah pihak yang sangat pragmatis dan lurus dalam bertindak. Skenario yang menggunakan surat undangan misterius seperti ini terasa terlalu berbelit-belit untuk gaya kerja klan Kamijo yang biasanya lebih mengutamakan kekuatan militer. Ia menjelaskan alasannya dengan lebih detail. Jika keluarga Kamijo memang melindungi sang putri dan sudah mengetahui rencana jahat mereka, mereka tidak akan repot-repot bermain teka-teki. Dengan otoritas yang mereka miliki, keluarga Kamijo cukup menggerakkan pasukan besar secara langsung untuk menangkap Mitsuhiko dan seluruh pihak yang terlibat atas tuduhan pengkhianatan. Jadi, pihak yang membantu sang putri pastilah orang lain. Mereka berdua menyadari bahwa ada sosok misterius yang sangat kuat menyertai sang putri Miko saat ini. Namun, yang membuat mereka merasa tidak tenang adalah motif di balik semua ini. Mereka masih belum bisa memahami apa sebenarnya niat sosok tersebut dengan sengaja mengundang mereka ke Gunung Kijin. Apakah ini upaya negosiasi, ataukah ada sesuatu yang jauh lebih gelap yang sedang menunggu mereka di kegelapan gunung tersebut? Oboro menutup spekulasi panjang tersebut dengan sebuah peringatan yang sangat keras. Dengan tatapan mata yang tajam dan dingin, ia menegaskan bahwa mereka harus bersiap untuk kemungkinan terburuk. Baginya, pertemuan di Gunung Kijin ini kemungkinan besar adalah sebuah jebakan yang telah dirancang dengan sangat rapi untuk melenyapkan mereka berdua sekaligus dalam satu malam yang sunyi. Meskipun sadar bahwa maut mungkin sedang mengintai di balik risiko jebakan tersebut, Oboro merasa benar-benar terdesak oleh situasi yang ada. Hilangnya sang putri adalah kegagalan fatal, dan surat ini adalah satu-satunya petunjuk yang mereka miliki. Ia menyatakan dengan berat hati bahwa mereka sebenarnya tidak memiliki pilihan lain selain datang ke Gunung Kijin, karena tidak pergi berarti kehilangan satu-satunya kesempatan untuk menangkap kembali sang tumbal. Oboro menaruh tangannya dengan tegas di atas surat yang masih terbuka, seolah-olah sedang mengunci nasib mereka pada kertas tersebut. Dengan nada suara yang berat, ia menjelaskan bahwa posisi mereka saat ini sudah benar-benar terjepit. Selama Putri Miko dan adiknya belum tertangkap, rencana besar mereka akan selalu berada di ambang kegagalan total. Mereka tidak mungkin membiarkan kesempatan emas ini lewat begitu saja, meski maut mungkin mengintai. Mitsuhiko terdiam sejenak, lalu ia menghela napas panjang sambil memejamkan matanya rapat-rapat.
Ekspresi wajahnya menunjukkan kepasrahan seorang petarung yang tahu bahwa ia sedang dipaksa masuk ke dalam permainan lawan. Ia bergumam lirih, mengakui bahwa meski hati kecilnya menolak, pada akhirnya memang hanya cara berbahaya inilah satu-satunya jalan yang tersisa bagi mereka untuk membalikan keadaan yang semakin sulit. Kameramen lelah dan memilih buat nge-shoot kemegahan Gunung Kijin yang puncaknya tertutup salju abadi, berdiri angkuh di bawah langit yang mulai menggelap. Narasi mempertegas bahwa Gunung Keramat ini adalah lokasi yang telah ditentukan dalam surat misterius tersebut. Keheningan di puncak gunung yang membeku itu seolah menyimpan rahasia kelam, menunggu kedatangan orang-orang yang haus kekuasaan untuk masuk ke dalam perangkap yang tak terlihat. Mitsuhiko mulai mempertimbangkan skenario terburuk dengan kepala dingin. Dengan nada sombong, ia mengancam akan mengerahkan Kijin, senjata rahasia mereka yang paling mengerikan. Ia sesumbar bahwa tidak peduli betapa rumitnya jebakan yang telah disiapkan oleh pihak lawan, semuanya akan hancur berkeping-keping dengan sangat mudah. Begitu kekuatan destruktif Kijin dilepaskan ke medan tempur untuk meratakan segalanya. Pikiran Mitsuhiko terus berputar tajam. Meski ia menyadari bahwa undangan ini sangat mencurigakan dan beraroma jebakan, ia tetap melihatnya sebagai sebuah anugerah. Baginya, ini adalah momen terbaik untuk menangkap kembali sang putri Miko yang selama ini sangat licin dalam pelariannya. Jika mereka berhasil menangkapnya di sini, maka semua hambatan yang menghalangi ambisi mereka akan segera berakhir dalam satu malam saja. Mendengar tekad Mitsuhiko itu, Mamang Oboro menundukkan kepalanya dalam-dalam sebagai bentuk kepatuhan mutlak terhadap strategi tersebut. Ia menyembunyikan keraguannya dan menyatakan bahwa langkah yang diambil Oboro adalah keputusan yang sangat bijaksana dan berani. Sebagai bawahan yang setia, ia siap mendukung penuh serangan tersebut. Meski jauh di lubuk hatinya, ia merasa ada sesuatu yang sangat salah dengan situasi yang terlalu mudah ini. Namun, Mitsuhiko kemudian mengakui adanya batasan besar dalam kekuatan mereka. Ia sebenarnya sangat enggan untuk mengerahkan Kijin jika tidak benar-benar terdesak. Ia mengungkapkan sebuah fakta pahit bahwa meski saat ini mereka bisa mengarahkan monster itu sampai batas tertentu, namun kontrol mereka belumlah sempurna. Menggerakkan Kijin adalah sebuah pertaruhan besar yang bisa berbalik menyerang mereka sendiri jika tidak hati-hati. Terlihat sosok monster Kijin yang mengerikan meronta-ronta di dalam kegelapan. Meski tubuhnya telah diikat dengan ratusan rantai besi raksasa yang diperkuat mantra, monster itu terus mengamuk dengan kekuatan yang tidak masuk akal. Muncul kekhawatiran besar bahwa jika terjadi sesuatu yang tak terduga yang memicu kekuatannya, Kijin bisa tumbuh menjadi terlalu kuat untuk ditahan oleh rantai manapun dan lepas dari kendali mereka. Sebuah senyum licik mengembang di wajah Mitsuhiko, memperlihatkan taringnya yang tajam, seolah ia sendiri adalah monster. Dengan nada dingin, ia memberikan peringatan terakhir bahwa mereka sedang meniti seutas tali yang sangat tipis. Jika sampai mereka kehilangan kendali atas Kijin, maka seluruh usaha keras dan darah yang telah mereka korbankan selama bertahun-tahun akan sirna begitu saja, lenyap seperti buih yang ditelan ombak di lautan luas. Mitsuhiko menyatakan tekad kejamnya dengan sorot mata yang haus darah. Rencana utamanya adalah menangkap Yotsuha dan Ayame hidup-hidup untuk menjalankan seni terlarang penundukan. Dengan menjadikan kedua darah suci tersebut sebagai tumbal hidup, ia yakin segel kendali pada Kijin akan menjadi sempurna dan absolut. Baginya, nyawa kedua putri tersebut hanyalah alat kunci untuk membuka gerbang menuju kekuatan dewa yang tak tertandingi. Mitsuhiko segera mengambil alih komando lapangan. Ia menginstruksikan Oboro untuk terus memimpin pencarian di titik lain, sementara ia sendiri akan menyiapkan pasukan pengawal terbaik untuk berangkat ke Gunung Kijin. Ia juga memerintahkan agar persiapan penggerakan Kijin segera dilakukan sebagai antisipasi skenario terburuk. Semua mesin perang mereka kini mulai bergerak menuju ke satu titik pertemuan yang menentukan nasib bangsa. Adegan berpindah ke lereng berbatu Gunung Kijin. Mitsuhiko beserta rombongan pengawal elitnya telah tiba di lokasi pertemuan yang telah ditentukan. Angin gunung yang dingin berhembus kencang, menyapu jubah mereka. Langit di atas sana sudah beranjak gelap, menyisakan cahaya bulan yang pucat,
menciptakan suasana yang sangat mencekam bagi siapapun yang berani menginjakkan kaki di tanah keramat yang penuh dengan aura kematian tersebut. Mereka berdiri di pinggiran kawah besar yang dikelilingi oleh deretan gerbang tori yang tampak sudah sangat tua. Salah satu pengawal yang bertugas mengintai melaporkan dengan suara berbisik bahwa tidak ada tanda-tanda keberadaan manusia atau aktivitas apapun di area tersebut. Lokasi itu tampak sangat kosong dan sunyi, seolah-olah surat yang mereka terima hanyalah gurauan kosong dari seseorang yang ingin membuang waktu mereka. Mitsuhiko mengamati keadaan sekitar kawah sambil bergumam pelan. Waktu pertemuan yang dijanjikan sudah tiba, namun target yang mereka tunggu belum juga menampakkan diri. Rasa curiga mulai merayap di benaknya. Apakah mungkin mereka sedang dipermainkan? Ia takut jika surat tersebut hanyalah taktik pengalihan isu yang sengaja dirancang untuk memancing kekacauan di pihak mereka, sementara sang putri melarikan diri lebih jauh lagi. Pemandangan malam di puncak gunung itu memperlihatkan barisan gerbang tori yang berdiri kaku di atas bebatuan tajam. Pasukan Mitsuhiko tampak bersiaga penuh dalam posisi defensif. Tangan mereka menggenggam erat senjata masing-masing. Di tengah kegelapan yang menyelimuti, setiap suara gesekan batu atau hembusan angin membuat jantung mereka berdegup kencang, menunggu perkembangan situasi yang semakin tidak pasti dan menegangkan. Tiba-tiba, fokus gambar menyorot bagian mulut dari sesosok figur yang mengenakan pakaian tradisional Miko yang sangat agung. Bibirnya yang merah tampak bergerak perlahan, mulai membentuk kata-kata. Sosok tersebut akhirnya membuka suara, memecah kesunyian malam dengan nada yang sangat jernih. Suara itu tidak terdengar seperti teriakan, melainkan sebuah getaran yang memiliki kekuatan magis untuk merambat melalui udara. Suara tersebut mendadak menggema dengan sangat dahsyat ke seluruh penjuru, seolah-olah gunung itu sendiri yang sedang berbicara. Dengan nada yang sangat berwibawa dan penuh kasih namun tegas, suara itu menyapa khalayak. Kalimat pembukanya yang berbunyi, "Wahai rakyatku tercinta di negara Onijima," membuat atmosfer di sekitar gunung berubah seketika, membawa aura otoritas yang hanya dimiliki oleh seorang pemimpin sejati. Mitsuhiko, Oboro, dan seluruh pasukan pengawal terkejut bukan main. Mereka tersentak dari posisi siaga mereka, mata mereka terbelalak lebar mencari asal suara yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Dengan ekspresi tegang dan tidak percaya, mereka menoleh ke segala arah, mempertanyakan bagaimana mungkin suara sang putri bisa terdengar begitu jelas dan keras, seolah ia sedang berdiri tepat di telinga mereka masing-masing. Di bawah kaki gunung, para penduduk desa pun mendengar suara yang sama. Mereka segera mengenali bahwa itu adalah suara Putri Miko Yotsuha yang sangat mereka hormati. Orang-orang keluar dari rumah mereka dengan wajah heran, saling bertanya dengan nada penuh keajaiban. Mereka menyerukan agar semua orang segera menghentikan aktivitas dan mendengarkan dengan saksama pesan yang ingin disampaikan oleh sang putri kepada bangsanya. Pasukan Mitsuhiko yang berada di puncak gunung mulai dilanda kepanikan luar biasa. Suara Putri Yotsuha seolah-olah bergema langsung di dalam kepala mereka, menembus gendang telinga dan merayap ke dalam kesadaran. Para prajurit mulai berteriak panik, saling menuduh, dan bertanya-tanya dari arah mana sebenarnya suara itu berasal. Ketakutan akan kekuatan supranatural yang tidak mereka pahami mulai meruntuhkan mentalitas tempur mereka. Di tengah kekacauan informasi tersebut, tiba-tiba salah satu pengawal yang mirip Bahlil yang berada di posisi paling luar berteriak histeris. Ia memanggil nama Mitsuhiko dan Oboro dengan suara yang pecah karena ketakutan. Dengan tangan yang gemetar hebat, ia menunjuk ke arah langit yang gelap di atas mereka. Ekspresi wajahnya yang pucat pasi menandakan bahwa ia sedang melihat sesuatu yang jauh melampaui imajinasi manusia paling liar sekalipun. Mitsuhiko dan Oboro secara serempak mendongak ke atas. Seketika itu juga, wajah mereka berubah menjadi pucat pasi, seputih salju yang menyelimuti puncak gunung. Mulut mereka terenganga, tidak mampu mengeluarkan kata-kata karena rasa terkejut yang luar biasa. Apa yang mereka saksikan di atas sana bukan lagi sebuah jebakan manusia, melainkan sebuah fenomena yang menandakan kembalinya kekuatan kuno yang telah lama terlupakan. Ternyata, langit yang tadinya kosong kini telah dipenuhi oleh kawanan naga yang jumlahnya sangat banyak.
terbang dengan formasi yang sangat rapat. Seseorang di barisan belakang pasukan berteriak dengan nada panik yang menular, "Kawanan naga telah tiba." Makhluk-makhluk mitos yang seharusnya hanya ada dalam legenda itu kini nyata, mengepakkan sayap besar mereka dan menciptakan angin puyuh di sekitar puncak Gunung Kijin. Pemandangan dari sudut pandang daratan memperlihatkan ratusan, bahkan ribuan naga yang terbang melintasi langit, menutupi cahaya bulan purnama yang terang. Bayangan raksasa mereka menyapu permukaan tanah, menciptakan pemandangan yang sangat mencekam dan intimidatif bagi pasukan Mitsuhiko. Ribuan sisik naga tersebut berkilauan tertimpa cahaya bintang, menunjukkan bahwa kekuatan yang datang ini bukanlah sekadar ilusi, melainkan pasukan tempur yang nyata. Naga-naga tersebut ternyata tidak datang dengan tangan kosong. Mereka membawa tandu-tandu kayu besar di punggung mereka yang berisi barisan pasukan bersenjata lengkap. Formasi serangan udara ini sangat terorganisir, mengepung seluruh area puncak gunung dari segala penjuru. Pasukan Mitsuhiko kini menyadari bahwa mereka tidak sedang menunggu satu orang, melainkan sedang dikepung oleh sebuah armada perang yang sangat mustahil. Seseorang di antara kerumunan pasukan menyadari adanya sosok pemimpin yang berdiri dengan gagah di atas naga yang paling depan dan paling besar. Ia menunjuk dengan jari yang gemetar, bertanya-tanya dengan nada ragu dan ketakutan mengenai siapa sebenarnya sosok luar biasa yang mampu menunggangi naga pemimpin tersebut. Aura yang terpancar dari sosok itu begitu kuat hingga membuat kaki para prajurit di darat terasa lemas. Di atas naga raksasa tersebut, berdirilah Putri Miko Yotsuha dengan pakaian kebesarannya, didampingi oleh Light, Mei, dan Ellie, yang dikenal sebagai penyihir The Great Tower yang tampak sangat tangguh. Mereka semua menatap ke arah pasukan Mitsuhiko di bawah dengan ekspresi yang sangat tenang namun mengandung intimidasi yang luar biasa dalam. Tidak ada lagi ketakutan di wajah Yotsuha. Yang tersisa hanyalah otoritas seorang penguasa yang datang untuk mengambil kembali haknya. Pasukan Mitsuhiko di bawah berteriak dengan penuh keterkejutan setelah cahaya bulan menerangi wajah sosok di atas naga tersebut dengan jelas. Mereka berseru dengan panik, "Bukankah itu adalah sang Putri Miko?" Mereka tidak percaya bahwa gadis yang mereka cari-cari sebagai mangsa kini telah kembali sebagai pemangsa, memimpin pasukan naga yang legendaris untuk menghakimi mereka semua atas segala pengkhianatan yang terjadi.